Shalom teman-teman, ya kita berkumpul lagi di kelas kita ini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini Bapa, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memulai pembelajaran kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita semuanya bawa buku ya. Nah, kita buka di dalam bab pertama pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu judulnya itu tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Dalam pembelajaran ini kita akan melihat mengapa kita perlu mengasihi orang dan bagaimanakah kasih itu dapat menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa. Pada bacaan yang pertama, di sini dapat kita lihat di dalam Alkitab kita, Lukas 15 ayat 21 sampai 24, teman-teman. Kita menemukan cinta kasih seorang ayah yang luar biasa. Barangkali kasihnya ini mencerminkan kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Dalam perumpamaan anak yang hilang, nah teman-teman, kita bisa lihat sedetail-detailnya bahwa di dalam Alkitab Lukas 15 ini dari ayat pertama hingga selesai satu pasal ini. Di sini menceritakan tentang anak yang hilang. Nah, situ nanti teman-teman, itu tugas teman-teman bisa baca di rumah, sama-sama merenungkan tentang cerita ini, anak yang hilang. Kita di situ dalam cerita itu bahwa si anak bungsu meminta agar diadakan pemberian harta warisan, padahal sang ayah masih hidup. Bahwa tidak pantas ya teman-teman ya, kita lihat ada seorang anak meminta warisan kepada orang tua, tetapi orang tuanya dalam tanda kutip belum meninggal ataupun mati, teman-teman, belum dipanggil Tuhan gitu ya. Nah, ini adalah satu contoh yang tidak baik dalam kehidupan kita ya teman-teman. Setidaknya kita nggak usah lah meminta harta warisan kita kepada orang tua. Lebih baik kita memulai kehidupan kita yang baru, mulai berjuang gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut dalam pembelajaran kita dalam poin yang pertama, yaitu yang A, kisah cinta seorang ayah. Kita lihat di sini dalam buku kita ada satu cerita ya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita bisa lihat dulu cerita ini supaya kita dapat mengambil hikmahnya yang baik, ajaran yang baik dalam kehidupan kita ya. Nah, saya akan membacakannya. James King 1971 sampai 2006 adalah seorang laki-laki keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Ia bekerja di San Francisco sebagai seorang jurnalis produk-produk teknologi industri di sebuah majalah di kota itu. Pada tanggal 17 November 2006, pada masa liburan pengucapan syukur, Kim bersama istrinya, Kathy, dan kedua anaknya perempuan mereka, Sabine dan Penelope, masing-masing berusia 9 bulan dan 4 tahun, pergi berlibur ke Seattle untuk mengunjungi teman-teman mereka. Dari Seattle, mereka pergi ke arah Gulf Beach sekitar 220 km. Jauhnya di pesisir Oregon. Kim dan keluarganya berhenti di sebuah restoran di kota Rosebud di Oregon untuk makan malam. Setelah makan malam, mereka kembali menyelusuri jalan raya. James King mengemudikan mobil sementara Kathy menjadi pengamat jalan. Di tengah perjalanan kedua suami istri itu membuat beberapa kesalahan yang fatal. Untuk mencapai Gulf Beach, mereka harus mengambil rute 42 dengan melalui exit 119. Mereka tidak melihat exit itu, melainkan berjalan terus. Kesalahan demi kesalahan terjadi, sehingga akhirnya mereka terjebak di badai salju.
James dan Kathy berusaha menggunakan telepon genggam mereka, namun ternyata tidak ada sinyal di sana. Kami hanya menunggu dan yakni bahwa pasti ada orang yang akan mencari kami. Kathy menceritakan belakangan. Esok harinya, James membuat tulisan SOS di salju untuk menarik perhatian orang. Mereka mulai kehabisan makan pada hari ketiga. Kathy memutuskan untuk menyusui kedua anaknya. Pada hari yang ketujuh, James memutuskan untuk mengambil jalan satu-satunya yang tersisa. Ia meninggalkan mobilnya untuk mencari pertolongan. Sementara itu, ayah James, seorang hartawan, memberangkatkan 3 helikopter dan sebuah tim pencari dengan jumlah 25 orang. 2 perusahaan telepon genggam menawarkan bantuan untuk mencari keluarga Kim itu lewat telepon genggam mereka. Pada hari yang ke-9, pilot helikopter John Rocks menemukan mobil Kim. Ia mengirimkan pesawat lewat radio, dan dalam beberapa menit saja lebih banyak helikopter datang. Mereka menemukan Kathy, Kim, dan kedua anaknya yang menderita sangatan salju dan sangat kelaparan. Namun mereka selamat. James tidak ditemukan. Di mana James? Ia berusaha mencari jalan untuk menemukan permukiman orang, namun James salah mengambil jalan, sehingga ia malah semakin jauh dari permukiman. Belakangan James ditemukan meninggal. Nah, teman-teman, dalam sebuah cerita ini, ya kita lihat dalam perikop poin yang pertama itu bagian A, kisah cinta seorang ayah. Kita bisa sebelum saya menerangkan, apakah teman-teman sudah mengerti dalam cerita ini, cerita yang Kim James ini? Kalau sudah mengerti, jadi saya akan memberikan sebuah keterangan sedikit dalam sebuah cerita ini. Ini adalah sebuah kisah cinta seorang ayah yang luar biasa, teman-teman. Ia mempertaruhkan nyawanya. Teman-teman mungkin bisa dapat memahami cerita ini ya, kita sudah baca bersama-sama. Nah, kita lihat dalam perikop yang pertama, yaitu bagian A, kisah cinta seorang ayah. Jadi dalam pembelajaran ini kita dapat mengambil atau kita simpulkan bahwa cerita ini adalah sebuah cerita kisah cinta seorang ayah yang sangat luar biasa, teman-teman. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan pertolongan bagi istri dan anak-anaknya. Ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya, namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Nah, itu teman-teman pada perikop pembahasan kita yang pertama ya, bagian A, kisah cinta seorang ayah. Ya, kita masuk dalam pembelajaran kita yang kedua, yaitu bagian yang kedua, bagian B, cinta kasih, kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Nah, di sini dikatakan cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya membacakannya. Dikatakan dalam ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini, teman-teman? Bahwa Allah ternyata mengasihi kita semua umat manusia. Untuk itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyatakan kasih-Nya, teman-teman, dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, kita masuk di dalam pembelajaran yang kita terakhir, yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita mereview dari yang pertama,
kita lihat bahwa bagian pertama yaitu kisah cinta seorang ayah. Nah teman-teman, kita bisa lihat di dalam cerita tersebut bahwa James Kim rela mengorbankan nyawanya untuk keluarganya. Bisa kita lihat bahwa James Kim memiliki cinta kasih seorang ayah untuk keluarganya. Ia mengasihi keluarganya teman-teman. Bagian kedua juga kita lihat bahwa Allah mengorbankan anak yang tunggal teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat dari dua pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa kita harus tetap mengasihi semua orang teman-teman, maupun yang berbuat jahat kepada kita, yang memusuhi kita, bahkan semua orang-orang yang ingin menjatuhkan kita teman-teman. Kita harus tetap mengasihi mereka teman-teman, karena Tuhan Yesus Allah kita sendiri sudah mengajarkan kita dan menetapkan kita harus tetap mengasihi teman-teman. Sekian dari pembelajaran kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Bapa dapat belajar dalam pembelajaran hari ini tentang kisah cinta seorang Bapa, seorang ayah yang pertama Bapa. Biarlah ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami memiliki cinta dalam kehidupan kami Bapa, cinta terhadap musuh-musuh kami Bapa. Kami juga dapat mengasihi mereka Bapa. Kami serahkan semua dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.